Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai konsep pelatihan dan pengembangan karir sumber daya manusia studi kasus pada PT Unilever Indonesia Tbk, di mana video ini dibuat untuk melengkapi tugas manajemen sumber daya manusia. Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan tahun 1930, memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah Rinso, Sunsilk, Dove, dan Clear. Sejak berdiri dengan sampai saat ini, PT Unilever Tbk menunjukkan perkembangan usaha yang sangat pesat, dilihat dari skala usaha dan hasil usaha. Salah satu kunci sukses Unilever terletak pada strategi pengembangan sumber daya manusianya. Baik, selanjutnya saya akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah perencanaan karir pada PT Unilever Indonesia. Yang kedua adalah pengembangan karir pada PT Unilever Indonesia. Dan yang ketiga adalah analisis kerja pada PT Unilever Indonesia Tbk. Langsung saja masuk yang ke pertama, yaitu perencanaan karir pada PT Unilever Indonesia Tbk. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengatur peranan tenaga agar efektif dan efisien sehingga dapat bersama-sama mencapai prestasi karir yang maksimal. Manajemen sumber daya manusia sengaja dibentuk untuk meningkatkan nilai tenaga kerja dalam sebuah perusahaan yang merupakan manusia. Bukan hanya sekedar mesin yang hanya bertugas melakukan segala tugas untuk perusahaan, tetapi di sini tenaga kerja memiliki hak yang diterima dan dinikmati. Manajemen sumber daya manusia di sini secara langsung akan mempengaruhi setiap sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Perencanaan fungsi manajemen sumber daya manusia pada PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan yang terkenal manajemen SDM-nya yang mumpuni. Bagaimana tidak, PT Unilever sangat mempertimbangkan setiap sumber daya manusia yang akan berkarir bergabung bersama PT Unilever. Di sini terbukti dengan setiap tahunnya PT Unilever sengaja merekrut orang-orang terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik. Tak hanya merekrut orang-orang terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik, PT Unilever juga memiliki program manajemen sumber daya manusia yang disebut dengan program latihan kerja atau LATKER. Program latihan kerja PT Unilever sengaja dibentuk untuk meminimalisir tidak meratanya sumber daya manusia dalam perusahaan. Setelah PT Unilever berhasil merekrut berbagai orang yang akan berkarir bersama Unilever, orang-orang akan diberikan program latihan kerja. Program latihan kerja yang dibentuk PT Unilever dibagi dalam 2 bagian. Kegiatan pertama adalah kegiatan menempatkan calon tenaga kerja pada tempat kerja yang sebenarnya. Di tempat tersebut, calon tenaga kerja akan dilatih cara bekerja yang benar langsung pada target, tetapi dengan didampingi pembimbingan yang sudah sangat kompeten. Kegiatan yang kedua yaitu ceramah seperti perkuliahan mengenai seluk-beluk berkarir di PT Unilever. Selanjutnya pada poin yang kedua yaitu memasuk pada pengembangan karir pada PT Unilever Indonesia Tbk. Bagi perusahaan, mengembangkan karyawan tidak cukup dengan mengasah intelektual dan keahliannya, melainkan juga mendekati secara emosional dengan menyentuh hati mereka. Perusahaan menginginkan tim yang beranggotakan orang-orang yang penuh energi, yang berjuang untuk melampaui target bisnis dan melakukannya semata-mata karena mereka mau sambil sekaligus menikmati proses dalam mencapainya. Di sini PT Unilever melakukan beberapa pendekatan yang dimana yang pertama adalah keragaman. Perusahaan bangga dengan keragaman dalam organisasi, bukan saja dari segi gender, melainkan juga aspek lain seperti suku, latar belakang, sosial ekonomi, pendidikan, usia, agama, dan jabatan sewaktu bergabung. Selanjutnya adalah pendekatan melalui memupuk kepemimpinan. Melalui leadership group profile, perusahaan menyusun rencana bagi program pengembangan mereka masing-masing untuk mencapai tujuan perusahaan, terus meningkatkan standar untuk menghapus kinerja yang buruk dan mendorong orang keluar dari zona kemapanan agar mereka tertantang dan berjuang untuk mencapai yang terbaik. Melalui Senior Executive Development Program, para manajer mendapat pelatihan tentang cara mengenali diri sendiri,
motivasi, kepribadian, minat kerja, serta cara belajar dan pembinaan yang sesuai untuk mereka. Melalui masukan-masukan dari rekan lain, mereka juga belajar tentang kekuatan mereka serta segi apa yang harus dikembangkan. Selanjutnya, melalui pendekatan pembangunan budaya wirausaha. Perusahaan menginginkan mereka yang mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan ini dan selalu bergairah untuk mewujudkan perkiraan serta ide-ide unik dalam tindakan nyata. Dapat menyelenggarakan program seperti Enterprise Award yang memberikan kebebasan pada setiap karyawan untuk melahirkan ide kreatif dan cara kerja baru. Karyawan didorong untuk mengasah dan mewujudkan kreativitasnya. Semangat wirausaha ini terbukti menjadi motor penggerak yang kuat bagi tekad perusahaan untuk berkembang. Selanjutnya adalah Blue Umbrella atau prinsip bisnis Unilever. Di sini perusahaan terus mencari cara yang kreatif dan mengena untuk mengkomunikasikan serta berbagai dalam memecahkan kasus-kasus di mana interpretasi terhadap prinsip itu mungkin berlainan, termasuk juga penggunaan teater di mana karyawan dapat memerankan beberapa segmen dengan harapan mereka dapat memahami prinsip lebih nyata. Dengan demikian, mereka terdorong untuk mempelajari dan mengembangkan pemahaman tentang pentingnya prinsip itu. Selanjutnya adalah pendekatan kepemimpinan, menjalankan nilai-nilai. Selama ini Unilever Indonesia telah sukses dalam menjalani berbagai perubahan. Hal ini dimungkinkan oleh proses transformasi pribadi yang juga dialami oleh karyawan perusahaan. Perubahan hanya mungkin dilakukan karena pihak manajemen pun bersedia bekerja berdasarkan nilai-nilai yang disepakati bersama. Langkah ini berbuah sukses karena nilai dan perilaku tersebut juga ditularkan ke seluruh perusahaan. Setiap orang harus mengenal dan bangga terhadap nilai-nilai tersebut, dan yang terpenting menjalankan. Untuk itu, nilai-nilai tersebut secara terus-menerus dikomunikasikan melalui poster, kartu, dan artikel-artikel. Dan dukungan dengan serangkaian pemberian penghargaan bagi mereka yang dipandang pantas menjadi teladan dalam acara besar-besaran yang diadakan perusahaan. Pihak perusahaan selalu mengambil kesempatan untuk mengetengahkan salah satu nilai dan mengomunikasikan secara tak kreatif kepada karyawan. Selanjutnya masuk kepada yang ketiga, yaitu yang terakhir adalah analisis kerja pada PT Unilever Indonesia. Untuk mengembangkan profesionalisme, Unilever memiliki learning program yang komprehensif serta terus memupuk learning kultur di perusahaan yang mendorong orang-orang untuk dapat belajar berbagai hal di setiap kesempatan, baik melalui sesi-sesi resmi maupun tidak resmi di mana karyawan dapat saling sharing pengetahuan, pengalaman, kisah sukses maupun kegagalan untuk pembelajaran rekan-rekannya. Selanjutnya adalah program pelatihan yang dilakukan oleh PT Unilever tersebut meliputi program pelatihan general skill, leadership skill, professional skill, dan sharing session. Dari masing-masing program pelatihan masih memuat beberapa program di dalamnya secara mendetail dan khusus untuk membimbing dan melatih para karyawan untuk dapat mengembangkan keahlian dan untuk menyemangati para karyawan agar lebih termotivasi kembali di dalam melakukan pekerjaannya. Perusahaan ini juga menggunakan lebih banyak media yang bersifat interaktif seperti Facebook, Twitter, dan safety portal di internet. Unilever Indonesia guna menjalin dialog dua arah tentang berbagai masalah berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama adalah general skill atau keahlian umum, meliputi berbagai pelatihan kalian secara umum yang diajarkan kepada para karyawan perusahaan PT Unilever. Selain itu, general skill ini juga digunakan untuk pelatih memberikan training kepada seluruh karyawan perusahaan PT Unilever Indonesia dalam mempraktekkan keahlian umum mereka yang berkaitan dengan pekerjaan di perusahaan ini. Selanjutnya ada leadership skill atau yang sering disebut sebagai keahlian atau kemampuan kepemimpinan. Keahlian ini juga diajarkan dan dilatih oleh perusahaan PT Unilever kepada para karyawannya agar memiliki tanggung jawab dan sikap sebagai seorang pemimpin sehingga dapat ikut mengarahkan dan mengoperasikan perusahaan sebagai layaknya pemimpin dalam masing-masing bidang pekerjaan mereka dalam perusahaan ini tanpa harus menunggu perintah dan bergantung dengan orang lain. Selanjutnya adalah professional skill, merupakan kemampuan individu yang menunjukkan kemampuan profesionalnya dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya di dalam perusahaan PT Unilever.
Perusahaan memberikan pelatihan agar seluruh karyawan perusahaan PT Unilever dapat bekerja dan bertindak secara profesional dalam menjalankan bidang pekerjaannya. Selanjutnya adalah adanya sharing session, merupakan waktu di mana para karyawan akan dikumpulkan dan berbagai mengenai keluh kesah yang terjadi di kalangan pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan mereka di perusahaan. Selain itu, para pemimpin atau psikolog perusahaan juga dapat memberikan motivasi dan penyemangat mereka pada sesi ini untuk ikut membangkitkan gairah serta semangat para karyawan dalam bekerja. Hal ini tentu saja penting untuk dilakukan, mengingat semangat dan motivasi merupakan hal pokok yang menjadi dasar seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan adanya pelatihan atau training tersebut, maka perusahaan telah ikut serta dalam mengembangkan karir pada karyawan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program pelatihan dan pendidikan tersebut. Hal ini tentu saja akan menambahkan keahlian dan dapat membuka kesempatan berkarir yang lebih tinggi bagi para karyawannya. Sehingga hal ini perlu dilakukan oleh berbagai perusahaan yang ingin meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemajuan perusahaannya juga. Jadi terdapat program pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia, yaitu diantaranya pada general skill dan leadership skill dan professional skill, dan selanjutnya adalah sharing session. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.